Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Justinur Prayogo akan mempresentasikan interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Materi yang dibahas: 1. Perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. 2. Penyebaran agama Islam di Indonesia. 3. Bentuk interaksi budaya Islam di Indonesia. Perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. 3 teori mengenai proses masuknya agama Islam ke Nusantara. 1. Teori Gujarat menyatakan Islam dibawa ke Indonesia oleh para pedagang Islam Gujarat. Bukti teori ini adalah batu nisan Sultan Samudra Pasai yang bercorak Gujarat. 2. Teori Mekah menyatakan Islam dibawa masuk ke Indonesia abad ke-7 oleh pedagang Arab didukung oleh adanya pemukiman Islam di Baros. 3. Teori Persia menyatakan bahwa Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh orang-orang Persia dibuktikan oleh upacara Tabot sebagai ritual tahunan di Persia yang dirayakan di Bengkulu dan Sumatera Barat. Penyebaran agama Islam di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara berjalan dengan damai. Agama dan kebudayaan Islam mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Peranan para wali cukup besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Ada 9 wali atau lebihnya yang dikenal dengan sebutan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam, khususnya di Tanah Jawa. Kesembilan wali tersebut adalah Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. Bentuk interaksi budaya pengaruh Islam di Indonesia. Perubahan masyarakat masa Islam dalam aspek geografi. Selat Malaka di sepanjang pantai barat Sumatera menjadi lokasi perdagangan para pedagang Muslim. Pada abad ke-11 di daerah baru terdapat gudang penyimpanan milik pedagang takmil. Islam masuk ke Sumatera dengan jalan damai dan berkembang secara turun-temurun melalui perkawinan dengan penduduk setempat. Lama-kelamaan terbentuklah kerajaan yang bercorak Islam, yaitu Kesultanan Samudra Pasai. Rute perdagangan saudagar Muslim yang melalui Selat Melaka dan Semenanjung Malaya hingga ke Tiongkok berdampak adanya kontak langsung dengan pantai utara Jawa. Hal ini disebabkan laut di pesisir utara lebih tenang daripada pesisir selatan. Proses Islamisasi di Jawa terjadi 127 tahun lebih awal. Dilihat dari angka-angka tahun pada makam-makam di Sumatera dan Jawa. Bentuk interaksi budaya pengaruh Islam di Indonesia. B. Perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang ekonomi. Pada tahap awal masuknya Islam, banyak ditemukan aktivitas perdagangan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan pada laut pada abad ke-7 hingga abad ke-16. Contohnya perdagangan terutama terjadi di kota-kota pelabuhan seperti Kesultanan Samudra Pasai. Sementara itu, mata pencarian Kesultanan Aceh adalah petani lada. Pada masa Islam terjadi peningkatan kegiatan ekonomi baik dalam kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi. C. Perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang pendidikan. Kebudayaan Islam membawa pengaruh besar dalam sistem pendidikan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berdirinya pondok-pondok pesantren di berbagai daerah di dalam pondok pesantren. Pada santri dari berbagai kalangan dan daerah belajar tentang Islam. Metode pengajaran yang diterapkan dalam pesantren adalah metode sorongan dan bantungan. Bentuk interaksi budaya pengaruh Islam di Indonesia. D. Perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang budaya. 1. Seni bangunan. Pengaruh kebudayaan Islam dalam seni bangunan dapat dilihat dalam bentuk masjid, keraton, atau istana raja, dan makam pada umumnya merupakan hasil perpaduan kebudayaan Islam dengan kebudayaan setempat. 2. Kebudayaan Islam banyak memengaruhi karya sastra Indonesia. Karya sastra peninggalan masa Islam terdiri atas beberapa bentuk, yaitu karya sastra berbentuk suluk, karya sastra berbentuk babat, kitab-kitab ajaran budi pekerti dan pemerintahan, hikayat peninggalan sejarah Islam. 3. Selain seni bangunan dan sastra,
Pengaruh kebudayaan Islam juga dapat dilihat pada seni pertunjukan seperti tari saman, seni aksara tulisan Arab, Melayu, dan seni kaligrafi. 4. Masuknya kebudayaan Islam juga mengenalkan sistem pengenalan baru, yaitu tahun Hijrah. 5. Hasil-hasil kebudayaan masa Islam menunjukkan telah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi dengan kebudayaan lokal masyarakat. Penyebaran agama Islam di Indonesia. 1. Kalimantan. Pada abad ke-18, Sultan Syarif Abdurrahman, seorang bangsawan Arab, menyebarkan agama Islam di Kalimantan Barat, terutama di sekitar Pontianak. Di Kalimantan Tengah, tepatnya di kota Waringin, seorang ulama bernama Ki Gede menyebarkan agama Islam dan mendirikan masjid di sana. Proses Islamisasi di Kalimantan Selatan berawal dari permintaan bantuan oleh Pangeran Samudra. Penyebaran agama Islam di Kalimantan Timur terjadi pada masa pemerintahan Raja Mahkota dari Kerajaan Kutai. 2. Agama Islam di Sulawesi pertama ada oleh raja dan masyarakat Gua Talu. Dalam naskah Lontara bilang yang pertama menganut agama Islam adalah raja-raja. Kemudian raja secara resmi memerintahkan rakyatnya untuk memeluk agama Islam. 3. Maluku. Di Maluku terdapat beberapa pulau yang dijadikan tempat penyebaran agama Islam, yaitu Pulau Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Pada abad ke-8 ada tempat orang mubalik dari Irak yang datang ke wilayah tersebut. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Kesultanan Samudra Pasai. Pada tahap awal masuknya Islam banyak ditemukan aktivitas perdagangan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 hingga abad ke-16. Contohnya, perdagangan terutama terjadi di kota-kota pelabuhan seperti Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai diperkirakan berdiri antara tahun 1270 hingga 1275 di timur Lok Semawe, Aceh. Sultan pertama yang memimpin adalah Sultan Malikus Saleh. Perkembangan Kesultanan Samudra Pasai dipengaruhi oleh letak geografisnya yang berada di jalur pelayaran dan perdagangan internasional di Selat Malaka. Sementara itu pencarian Kesultanan Aceh adalah petani lada. Pada masa Islam terjadi peningkatan kegiatan ekonomi baik dalam kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi. Kesultanan Samudra Pasai menjalin hubungan dengan negara Cina, Persia, Turki, negara-negara Arab, dan Siam. Kesultanan ini diyakini berperan penting dalam penyebaran agama Islam dan hubungan perdagangan di Asia Tenggara. Perkembangan negara Islam di Indonesia. Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Fatah pada akhir abad ke-15. Pusat kerajaannya terletak di antara Pelabuhan Berkota dan Jembara. Dalam perkembangannya, Kesultanan Demak berperan besar dalam penyebaran agama Islam dengan bantuan para wali. Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan wilayah Nusantara bagian timur. Kesultanan Banten. Kesultanan Banten diperkirakan berdiri antara tahun 1525 hingga 1526 setelah kota Banteng Girang direbut dari kerajaan Pajajaran oleh kaum muslim yang dipimpin Maulana Hasanuddin pada masa pemerintahannya. Banten menjadi pusat politik, ekonomi, dan perdagangan, keagamaan, serta kebudayaan. Kesultanan Banten juga mengalami kemajuan dalam pembangunan kota, desa, dan persawahan, serta perladangan yang mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia.
Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram diperkirakan berdiri sekitar tahun 1586 di selatan Jawa dan berpusat di Kota Gede, Yogyakarta. Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Agung Senopati ing Alogo. Pada masa pemerintahannya, wilayah kesultanan bertambah luas meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat pada tahun 1755. Kesultanan Mataram pecah menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Kesultanan Gorontalo. Kesultanan Gorontalo lebih sering disebut sebagai Kesultanan Makassar oleh letaknya yang strategis di semenanjung barat daya Sulawesi. Kesultanan Gorontalo tumbuh menjadi kerajaan maritim terbesar di wilayah Indonesia bagian timur. Kesultanan ini menjalin hubungan dengan dagang dengan Malaka, Kalimantan, Cina, dan Thailand. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Kesultanan Ternate dan Tidore. Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore terletak di Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Keduanya terkenal karena menjadi pusat penghasil rempah-rempah di Asia Tenggara sehingga mendapat julukan The Spice Island. Dalam kurung